karena waktunya sedikit lagi. Yang ketiga, nafsu sabu'iyah, nafsu yang mendorong manusia berbuat jahat, seperti serigala jahat. Jadi jahat ada. Jadi ada orang yang berpikir setiap hari jahat, bangun tidur mau tidur jahat terus. Entah itu menipu, entah itu merampok, itu entah narkoba, penyelundupan narkoba. Itu kemarin saya dengar berita di PIK 2, itu luar biasa penyelundupan narkoba. Itu kan karena berpikir jahat. Demikian pula lebah. Manusia itu harus di situ. Jadi ada sisi positif, sisi negatifnya itu. Begini saja hewan-hewan lain. Ayam kalkun beda dengan ayam katek. Ayam kalkun itu ego juga, nggak mau berbagi. Ayam kalkun. Coba ayam kalkun kalau dapat makanan, dia langsung menghindar dari temannya dan langsung mengembangkan sayap. Itu karakter kalkun itu. Egoistik. Lain dengan ayam katek. Ayam katek itu kalau dapat makanan, sebelum dimakan dia panggil dulu temannya, tuk 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 tuk. Hebat ayam katek. Ayam kalkun itu ya, makanya kalau ada orang pelit, itu namanya kalkun. Itu sungguhnya itu kan ya. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat seimat, bapak-bapak hadirin seimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-13. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu merampungkan amaliyah Ramadan pada tahun ini. Dan di akhir Ramadan kita berhak mengklaim, mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita mampu kembali menjadi orang yang menang, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali menjalankan agama secara benar. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu fungsi puasa dari sekian banyak fungsi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai, puasa itu tameng, puasa itu benteng, puasa itu barjah, puasa itu penghalang. Perisai dari apa? Bungan benteng yang sifatnya fisik, bukan tameng yang sifatnya fisik, tetapi perisai dalam bentuk batiniah. Dalam persoalan apa? Dalam persoalan mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah riwayat, saat Rasulullah SAW menghadapi perang besar yang disebut Yaumul Furqan, hari penentu masa depan Islam, yang disebut dengan Perang Badar.
di mana pasukan Rasulullah terbatas hanya 300 melawan kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Tetapi dengan izin Allah dan pertolongan Allah, orang kafir Quraisy kocar-kacir dan dikalahkan oleh pasukan Rasulullah yang hanya 300 orang, sepertiganya. Tetapi dikala Rasulullah beserta sahabatnya kembali ke Madinah, Rasulullah menyatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan kecil menuju perang besar. Sahabat protes, bukankah perang Badar itu perang dahsyat, perang penentu masa depan Islam? Tapi dikatakan sebagai perang kecil. Rasul mengatakan, kalau ditanya oleh sahabat apa yang dimaksud perang Badar, yaitu jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita perhatikan, para olahragawan saja intinya adalah melawan diri sendiri. Contoh waktu Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Evander Holyfield memancing kemarahan Mike Tyson. Seakan-akan Mike Tyson bernafsu untuk mengalahkan 1-2 ronde udah tumbang. Itu yang dipermainkan oleh Evander Holyfield. Akhirnya Mike Tyson putus asa, akan menggigit kuping Evander Holyfield. Ini menunjukkan Mike Tyson tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Ini berlaku juga dalam kepiawian para pemain bola yang namanya Maradona atau Messi atau Ronaldo. Itu kalau belum yakin, kalau ditendang itu bola belum yakin masuk, walaupun sudah di depan gawang, gocek dulu bila perlu dengan orang yang masuk. Ini apalagi main golf, itu pengendalian nafsu. Nah, kenapa nafsu ini harus dikendalikan? Karena secara prinsip mainstreamnya dalam Al-Quran, nafsu itu ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, nafsu yang fi'lal khairat, nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini kesempatan di bulan Ramadan ini, orang selalu berpikiran positif, bertindak positif, berperasaan positif untuk menjadi yang namanya dikuasai dirinya oleh nafsu mutmainnah. Jadi begitu bangun tidur, benak kita sahur, habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh ada yang langsung kerja ke kantor. Dari kerja di kantor, ngantuk di saat istirahat, koilulah pun tidur sebentar, tidak berpikir hal yang negatif, terus sampai kembali tidur. Entah itu tadarus, entah itu zikir, entah itu macam-macam, lakukan positif. Ini kalau ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari, fi'lal khairat ini kelak yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang membawa kedamaian, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, silahkan engkau kembali ke haribaan Tuhan kalian, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam penuh kepuasan, tidak ada penyesalan, dan dipuaskan oleh Allah, diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, pada akhirnya masuklah ke dalam surgaku. Ini yang disebut qalbun salim, qalbun yang selamat, menghindar dari gunjingan, menghindar dari sum'ah namimah, menghindar dari ghibah, menghindar, jangankan ngomong, mendengar kalimat-kalimat yang negatif pun menghindar. Ini namanya nafsu mutmainnah. Yang kedua, nafsu lawwamah. Allah bersumpah dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan ma'a idhama bala qadirina ala an nusawiya banana. Apa itu nafsu lawwamah? Nafsu lawwamah adalah nafsu menyesali diri, nafsu penyesalan. Dan pada setiap orang ada nafsu penyesalan. Makanya kalau menyesal berbuat dosa, Islam menyediakan yang namanya pertobatan. Islam menyediakan yang namanya istighfar. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Kalau orang melakukan perbuatan dosa kecil tapi tidak pernah minta ampun kepada Allah, lama-lama yang kecil itu menjadi dosa besar. Sebaliknya, sekali kita melakukan dosa besar, langsung taubatan nasuha, maka tidak akan terjadi dosa itu besar. Nah, itu namanya istighfar. Istighfar itu karena menyesal. Makanya yang namanya taubat, taba yatubu tauban wa taubatan, bimakna roja'a yarji'u ruju'an, kembali. Orang punya istri cantik, suami ganteng, ribut dikit, pisah, jatuh talak satu, nyesel, itu namanya rujuk kembali karena nyesel. Untung ada penyesalan. Udah kedua kali nyesel juga, ya akhirnya talak ya kedua kali. Sementara Al-Quran mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu cuma dua. Kalau udah 3 kali sudah, itu nggak bisa kembali lagi kecuali ada muhallil. Ya artinya kamu kembali, si perempuan harus kawin dulu dengan yang lain, kemudian pisah lagi. Itu ada nyesel. Tanpa kecuali siapapun nyesel. Para pegawai yang lagi jaya-jayanya banyak yang lupa kewajiban sebagai orang Islam, banyak, tapi begitu pensiun nyesel. Tadinya nggak pernah mengenal masjid, jadi marbot masjid. Nah itu alhamdulillah. Nah, tapi yang dikhawatirkan penyesalan itu idza balaghatit taraqi, kalau sudah umpamanya nyawa di kerongkongan, udah pertobatan itu tidak ada artinya, seperti dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu nyesal juga pada akhirnya. Ya, Fir'aun mengatakan qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun pada akhirnya dengan bala tentaranya ngaku iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi itu pertobatan itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ammaratun bisu adalah nafsu yang mendorong manusia kepada yang negatif. Ammaratun bisu, jelek. Sama tri setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun.
Itu bahayanya. Jadi mendorong kepada berbuat buruk, jahat, mendorong berbuat fahsya, kezoliman yang merugikan diri sendiri, entah itu judi, entah itu mabok, entah itu narkoba, entah itu zina, itu namanya fahsya. Dan yang paling ngeri, kalau nafsu menguasai, banyak orang mengatakan sesuatu yang dialamatkan kepada Allah. Wa antaqulu Allah ma la ta'lamun, yang dia sendiri tidak ngerti, tidak tahu. Ini bahaya. Ya, sekarang banyak orang beragama itu dikit-dikit nggak ada dalilnya. Emang sudah tahu semuanya dalil. Hanya hati-hati Tuhan kata dalil itu. Orang sudah hafal Al-Quran saja belum tentu paham artinya, apalagi mendalam, itu belum tentu. Padahal dalilnya ada dalam Al-Quran, cuman kita belum memahami. Itu bisa saja terjadi gitu. Nah, itu awas, itu karena nafsu itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, nafsu amaratun bisu itu ada 4 bagian, atau ada 4 jenis. Jenis yang pertama nafsu amaratun bisu, yaitu nafsu rububiyah, nafsu yang mendorong manusia mempertuhankan diri. Itu tanpa kecuali, semua manusia ada potensi mempertuhankan diri. Terutama pemimpin. Pemimpin itu makanya diajarkan dalam Islam. Rasulullah jadi kepala negara saat di Madinah, tidak sekedar Rasul tapi jadi kepala negara, itu hanya 10 tahun. Kalau lebih dari itu menceng-menceng nanti itu. Kasus itu entah itu Idi Amin, Sosisco, Marcos, ya, termasuk di Indonesia yang lebih dari 30 tahun. Nah itu ada. Kalau sudah mempertuan diri, tidak boleh ada orang yang berselisih atau yang tidak sepaham dengan dirinya. Jadi termasuk Musti Mubang. Ini makanya dulu tuh Fir'aun tuh begitu, terlalu lama. Sama juga Namrud juga sama, rububiyah. Dan puncaknya rububiyah itu yang mengatakan seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tertinggi. Jadi istakbaro yastakbiru istikbaron, minta diagungkan, minta dihormati, minta dipuji-puji. Nah, itu namanya mempertuan diri, istikbar. Nah, yang pertama kali menyombongkan diri itu kan iblis. Iblis dikala wa izkulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikala Allah merintahkan berdialog dengan malaikat agar malaikat itu bersujud kepada Adam untuk menghormati eksistensi Adam, tapi semua malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis mengatakan ingin diagungkan dirinya. Kenapa? Di antara alasan iblis, ana khairun minhu, saya lebih keren daripada Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, tapi Adam sekedar dari tanah. Logika iblis, api itu lebih keren daripada tanah. Padahal tidak demikian. Nih, jadi siapapun punya potensi untuk menjadi mempertuhankan diri, ingin selalu dihormati oleh orang lain, diagung-agungkan oleh orang lain, merasa dirinya paling benar, orang lain salah, merasa dirinya paling ibadahnya paling keren, orang lain ibadahnya nggak benar. Padahal Al-Quran sudah memperingatkan dalam surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu bersih,
suci, karena hanya Allah yang tahu siapa di antara manusia itu yang bertakwa. Kita mah enggak, kita mah berusaha sebaik mungkin ibadah, tapi klaim dalam perasaan kita lebih keren daripada orang lain, beragamanya lebih keren daripada orang lain. Ini watak iblis. Hati-hati itu. Ntar ternyata di sana kita nggak dapat apa-apa karena kesombongan itu. Kan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi ya zarrah ya, min kibrin, sedikit yang namanya kesombongan itu nggak bakal masuk surga. Termasuk sombong merasa dirinya ibadahnya paling keren gitu. Nggak bisa itu. Nah, sekarang banyak tuh gejala-gejala paling keren ibadahnya, paling bertakwa, karena ada ciri-ciri fisik. Bagaimana? Ciri fisik itu belum tentu, Allah yang tahu. Ini satu. Yang kedua, nafsu amaratun bisu. Yang kedua disebut dengan nafsu bahimiyah, nafsu hayawaniyah. Dalam diri manusia ini ada karakter-karakter binatang. Makanya dalam Al-Quran binatang itu ada dua sisi. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguh dalam binatang itu ada pelajaran. Pelajaran. Sisi positif, sisi negatif. Binatang apa aja ada ya. Makanya dalam Al-Quran Allah memberikan contoh dari segi karakter yang namanya ada surat namanya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba, satu ekor laba-laba namanya Ankabut. Tapi kalau banyak laba-laba namanya Anakib. Tapi kenapa Allah memberikan nama surat laba-laba itu tunggal? Karena laba-laba itu makhluk yang individual, makhluk egois, makhluk yang gak mau berteman, makhluk yang gak mau berkawan. Kalau ada yang mendekati itu pasti dimangsanya. Ganas itu yang namanya laba-laba. Padahal sisi positifnya, benang sutra laba-laba itu kekuatannya 5 kali lebih kuat daripada kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Ya, tetapi kenapa? Karena tidak bisa diproduksi. Orang-orang primitif di hutan-hutan belantara kalau mau menangkap ikan-ikan, termasuk ikan besar, ikan lumba-lumba, ikan hiu, atau mencerat singa, harimau, itu mencari sarang laba-laba yang dikumpulkan ribuan lama, kemudian nanti dipintal jadi benang, jadi tambang, kemudian pakai jaring. Kekuatannya dahsyat. Nggak ada tambang yang bisa mengalahkan tambangnya benang sutra laba-laba itu. Tapi kenapa disebut rapuh? Karena individual, nggak bisa diproduksi. Ini menunjukkan kalau ada orang ego, ya. Padahal manusia itu ada sisi sosial. Sisi sosial dalam Al-Quran Allah memberikan iktibar dengan lebah dan semut. Lebah semut. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna masal mu'min kamasalin nahla. Sejatinya orang beriman itu seperti lebah yang kompak, yang spesiesnya lebih dari 15.000 spesies jenis lebah, karakternya sama, kompak. Itu namanya lebah. Demikian pula ada surat An-Naml, semut. Semut pun adalah makhluk kolektif yang tidak egoistik. Ya, itu ada strukturnya. Makanya waktu Nabi Sulaiman sedang karnaval, ada lewat serombongan semut. Kemudian
Raja semutnya lihat Nabi Sulaiman mau lewat. Raja semut bilang, ya ayuhan nam, udkhulu, masuklah kamu, masakinakum, ke tempat persembunyianmu, ke kandangmu. Ya, sebelum diinjak-injak, akhirnya Nabi Sulaiman ketawa, terbahak-bahak. Itu solidaritasnya luar biasa yang namanya semut. Dan satu semut bisa mengangkat benda 5 kali lipat berat dirinya. Itu semut. Dengan kekompakannya, kalau apalagi semut di Afrika itu. Afrika itu bisa tinggi, ada buat gedung lah, kalau kata semutnya gedung lah itu. Itu bisa 3 meter padang pasir. Kenapa? Karena kegotong royongannya. Demikian pula lebah kegotong royongannya. Manusia itu harus di situ. Jadi ada sisi positif, sisi negatifnya itu. Begini punya hewan-hewan lain. Ayam kalkun beda dengan ayam kate. Ayam kalkun itu ego juga, nggak mau berbagi. Ayam kalkun. Coba ayam kalkun kalau dapat makanan, dia langsung menghindar dari temannya dan langsung mengembangkan sayap. Itu karakter kalkun itu. Egoistik. Lain dengan ayam kate. Ayam kate itu kalau dapat makanan, sebelum dimakan dia panggil dulu temannya. Tuk 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 tuk. Hebat ayam kate. Ayam kalkun itu ya. Makanya kalau ada orang pelit, itu namanya kalkun. Itu sungguhnya itu kan ya. Wah, ini keren itu dari monyet, dimanapun monyet, spesies apapun monyet sama karakternya, serakah, pelit. Kalau kalkun nggak serakah, cuman pelit aja. Tapi kalau monyet serakah. Biar di kebun binatang, Ragunan atau taman safari, dimanapun, kita bawa makanan 1 ember, macam-macam tuh, ada rambutan, ada pisang, ada roti, ada begitu lempar langsung tangkap, masukin mulut, dilempar lagi masih tangkap, mulut penuh melendung sampai ke bawah melendung, dilempar lagi masih diterima, pegang tangan, lempar lagi tangan kiri pegang, lempar lagi dicepit pakai kaki tuh. Dilempar lagi, yang ada di mulut dimuntahin. Tuh, ketimbang dikasih orang mendingan pada yang lain. Itu namanya nyemot, serakah, pelit. Adakah manusia begitu? Ada. Kunu kirodatan. Makanya itu Bani Israel pada digituin sama Allah. Kunu kirodatan. Artinya kunu kirodatan itu jadilah kamu monyet. Nah, sebagian mufasir benar-benar jadi monyet. Habis sebagian lain, ya cakar-cakaran itu. Jadi monyet, berantem satu sama lain, saling pelit dan saling serakah. Hanya sekarang banyak monyet-monyet. Negara hancur itu karena banyak yang serakah. BUMN banyak yang rusak itu karena ada karakter-karakter. Makanya saya kalau ada koruptor enggak benci, saya kasihan, hidupnya tamani. Tamani itu kan orang menghayal, ingin mengejar tapi nggak pernah dapat. Amlil insani ma tamanna. Kasihan itu karena jiwa tadi. Termasuk tuh yang laki-laki tuh yang kawin melulu, jina melulu itu kan. Nah, itu namanya levelnya ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, seperti ayam. Karena waktunya sedikit lagi. Yang ketiga, nafsu sabu'iyah. Nafsu yang mendorong manusia berbuat jahat, seperti serigala. Jahat, jadi jahat ada. Jadi ada orang yang berpikir setiap hari jahat, bangun tidur mau tidur jahat terus. Entah itu menipu, entah itu merampok, itu entah narkoba, penyelundupan narkoba. Itu kemarin saya dengar berita di PIK 2
Itu luar biasa penyeludupan narkoba. Itu kan karena berpikir jahat. Nilainya 1 triliun, bayangkan coba. Targetnya berapa juta dari satu penyeludupan itu, berapa juta orang. Ngeri itu kan. Karena jahat berpikirnya. Ada faktanya itu. Jadi agama itu mengajarkan ngasih tahu. Makanya wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jahat. Ya, namanya sabu'iyah, jahat, serigala. Sama teman pun dimakan, nggak peduli. Dan herannya ayat puasa nih, ayat puasa. Kalau kita perhatikan ayat puasa dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai uhillal lakum lailatas syiyam arrafas. Dan di akhir kadzalika yubayyinullahu lakum kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Di akhir itu apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalinas wa antum ta'lamun. Coba ayat puasa tiba-tiba Allah ngomong begini. Ya, kata Allah, jangan kamu menguasai atau memakan harta sesamamu dengan cara batil, dengan diajukannya ke pengadilan, kemudian menyogok hakim, menyogok jaksa, menyogok penyidik, menyogok juga pengacara untuk menguasai sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Dan ini terjadi, ya. Tuh, itu namanya, makanya ulaika kal an'am, manusia itu selevel dengan hewan, balhum adol, bisa lebih jahat daripada hewan. Bahkan kalau manusia lebih jahat daripada setan, bahkan dengan iblis. Nggak ada riwayatnya iblis membunuh manusia, nggak ada. Nggak ada. Mana ada iblis membunuh? Mana ada setan membunuh manusia? Nggak ada. Makanya setan itu lemah. Cuman manusia yang nggak tahu aja. Setan itu lemah. Jin yang suka nakut-nakuti itu setan. Bisa jadi genderuwo, bisa jadi kuntilanak, ya kan? Bisa jadi tuyul. Itu sungguhnya setan tuh. Ya, bisa jadi pocong. Jadi kalau kita lewat kuburan tengah malam, itu dalamnya lewat kuburan lah ada pocong, nggak usah takut. Justru pocongnya yang takut sama kita. Seharusnya begitu. Yang takut itu pocongnya, bukan kita. Makanya kalau saya lihat pocong, saya hadapi, pelototin aja juga hilang. Ya, dekatin juga hilang. Itu kalau pocong beneran. Tapi kalau disamperin, diem aja, ya, itu mah ambil aja balok. Ya, pasti itu bukan pocong beneran itu. Ya. Tapi kalau genderuwo, jin, hilang itu. Ini jangan bilang sama siapa ya. Kalau di rumah kita ada ke dapur, ada Roy kamar, ajak ngomong aja. Hei, kamu lagi ngapain? Udah masing-masing aja. Jangan suka menampakkan diri. Udah masing-masing. Dengar tuh si jin tuh. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan satu ketika ada orang ngadu nih kepada Rasulullah. Ekonominya jualan apapun nggak pernah laku lah gitu. Miskin. Akhirnya kata Rasulullah, coba kalau kamu ingin dagangnya laku, ingin jadi berhasil lah, rezekinya banyak, kalau kamu masuk rumah ucapkan assalamualaikum, kalau ada orang teriak assalamualaikum, sunat. Kalau yakin tidak ada orang, rumah kita umpamanya, rumah kita sendiri, kita bawa kunci, kan gak ada orang, tetap ucapan assalamualaikum yang penting didengar oleh kuping kita. Jin yang ada di rumah itu dengar. Kemudian begitu masuk, kita baca qul huwallahu ahad, satu kali aja kata Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Itu kalau istimror, konsisten anukan, nah insya Allah rezeki kamu melimpah. Dikerjakan tuh, diamalkan oleh sahabat. Udah berapa bulan datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah mengamalkan nasihatmu dan rezeki saya melimpah.
kanan kiri depan belakang tetangga. Itu di situ. Makanya ada yang disebut aura. Aura itu apa? Aura itu aras. Aura itu wibawa. Makanya kenapa kita subhan rabbiyal azim? Ya, makanya arsyil azim, aras yang agung. Aras itu bukan tempat. Kan ada yang mengatakan ala arsyis tawa. Allah bersemayam di atas aras. Ya, hati-hati itu. Aras itu wibawa sama mahkota. Yang namanya mahkota itu abstrak. Singgasana itu abstrak, bukan tempat. Ka'bah itu dikelilingi aras tuh, aras tuh. Itu wibawa. Ka'bah, kalau Ka'bahnya aja apa sih? Kan batu itu, bukan batu. Aras. Jadi menguasai aras, dimensi waktu. Allah sama dengan kursi, wasi'a kursiyu samawati wal ard. Bukan Allah punya kursi. Begini, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Bumi itu seluruh planet itu bumi Allah. Sementara yang namanya langit adalah al-khola, kekosongan yang nggak ada batasnya. Makanya langit itu nggak kelihatan. Nah, langit itu nggak kelihatan. Kalau biru mah bukan langit, itu mah batasan mata memandang, karena ada pantulan dari air laut jadi biru. Kalau banyak awan putih, kadang-kala hitam. Itu mah bukan batasan, tapi langit itu sendiri la nihayatalah, al-khola la goyatalah, ada. Jadi wilayah kekuasaan Allah wasi'a kursiyu samawati wal ard. Kursi dalam makna kekuasaan Allah meliputi seluruh triliunan planet dan namanya langit yang tidak ada, kekosongan yang tidak tara. Nanti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan dekat. Kalau nanyanya di bulan, orang mana di bulan, Allah ya dekat. Ya. Kalau mijak matahari bisa hidup matahari, Allah di mana? Dekat. Bukan Allah ada di aras, ya bersemayam, lagi duduk santai di kursi. Itu namanya mujassimah, penyisiman. Sama dengan orang Kristen kalau gitu. Ya, ini hati-hati gitu kan. Awak karena apa tuh? Manusia dan nafsu tadi. Yang keempat, nafsu yang harus dikendalikan, yaitu nafsu syaitaniyah. Setan itu ya suduna an sabilillah. Makanya ada ayat ya, ayat maknanya apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama murukum bisu wal fahsya wa antaqulu Allah ma la ta'lamun. Itu setan. Jadi sungguhnya setan itu jelas. Jadi kalau ada setan, ada ini kita dibisikin, ini kita jadi kiai, kita jadi mubalik, kita jadi ustadz, jadi tokoh agama, menganggap dirinya paling benar. Ini setan. Setan, awas, hati-hati. Seperti orang Yahudi, Nasrani. Kalau ada ayat berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, itu bukan untuk orang Yahudi, untuk kita. Orang Yahudi nggak baca, orang Nasrani nggak baca. Ya, jadi orang Yahudi itu nggak baca. Namanya orang Nasrani nggak baca. Contoh ayat. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wahum yatlunal kitab kazalika qolal ladina la ya'lamuna misla qolihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Buka dalam surat Al-Baqarah 113. Kata Yahudi gini, ini Nasrani itu nggak punya pegangan, nggak punya dalil itu. Kata Nasrani. Kata Nasrani itu si Yahudi itu nggak punya pegangan. Padahal wahum yatlunal kitab, dua-duanya baca kitab, yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Tapi
Kerennya kata Allah, kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Begitu juga orang yang dangkal ilmunya nyalah-nyalahin orang. Oh, ini nggak ada dalilnya. Wah, ini hadisnya dhaif. Ini maudhu, ini munkar, ini sesat. Nah, gitu tuh. Padahal kata Allah, kalau ada yang perselisihan, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati, nanti hari kiamat Allah yang akan menghukumi terkait fi makanu fi yakhtalifun. Dia ada perbedaan-perbedaan itu. Tahiyat yang paling benar itu yang mana? Kan ada yang begini nih. Tahiyat itu kan ada yang gini nih. Ada yang begini kan? Ada yang begini aja kan? Ada yang begini muter-muter. Mana yang benar? Itu mau urusan Allah nanti hari kiamat. Mana yang persis seperti Nabi? Insya Allah mudah-mudahan tiga-tiganya sama. Begitu menyikapinya. Takbiratul ihram, wow, ini seperti Nabi. Itu bid'ah tuh kalau seperti Nabi. Memang ada fotonya, memang ada videonya, nggak ada. Yang ada asar hadis dipahami oleh Imam Hanafi berbeda dipahami dengan orang Maliki. Jadi nggak bisa ngikut hadis atau ngikut mazhab, kan konyol itu. Ya, padahal landasannya ya hadis, tetap ayat pemahamannya bisa beda. Itu di situ. Nah, Allah yang akan menghukumi itu nanti. Sholatnya termasuk kunut tidak, yang satu kunut subuh, yang satu tidak. Mana yang benar? Udah, itu urusan Allah nanti. Ya, saya ingat waktu seminar di Sunda Kelapa dulu, almarhum Gus Dur masih ada. Itu ada Nurholis, ada Amin Rais, ada Gus Dur, kemudian yang moderatornya MH Ibnu Najib. Ya, Amin Rais memberikan ilustrasi adanya perbedaan itu. Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kan gitu. Ya, wa atasimu bihablillahi jami'a, berpegang kepada tali Allah secara bersama-sama. Kalau secara bersama-sama itu artinya banyak, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Persis dan macam-macam itu kan. Itu namanya banyak tuh. Berpegangnya kepada Allah. Ya, jadi kalau kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, kembali kepada keumuman. Ya, keumuman Al-Qur'an ataupun hadis itu yang dimaksud. Nah, jadi bukan kepada menurut dirinya sendiri, bukan. Oh, ini luar biasa aja. Tapi udah jam 13. Habis. Ya, udah sampai sini. Terus saya akan awas setan. Jadi kalau ada yang menganggap urusan hakikat nggak ada yang tahu. Sholat kita diterima atau tidak nggak ada yang tahu. Tapi Allah ngasih tahu, optimis. Ana inda zoni abdibi. Saya mah tergantung kamu aja. Jadi kalau kita sholat, jangan seperti orang Yahudi. Kata Yahudi itu, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nggak bakalan masuk surga yang sholat itu nggak, kecuali kalau Yahudi dan Nasrani. Gitu kan. Kata Allah enggak, bala, enggak bener lo. Yahudi enggak bener. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin walahu ajru wa inda rabbi wala khaufun alaihim wala janah. Enggak, kepasrahan kamu ya. Siapapun yang pasrah dan kemudian berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat yang terbaik, bukan sekedar adil tapi ihsan buat baik. Maka Allah akan memberikan pahala dan kamu nggak usah takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitu anunya. Jadi ihsan. Jadi kalau sholat bukan ihsan. Sholat mah apanya perintah, kewajiban. Yang kaitan dengan ihsan itu mesti berbuat dengan sesama manusia. Ada orang nempeleng kita, tiba-tiba lagi lewat kepergok, tempeleng, atau dipukul, disenggol. Kita punya hak untuk membalas. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqtubi. Wa la in sabartum la wa khairul sabirin. Kalau kita memaafkan, sabar, itu yang keren, itu namanya ihsan. Wal qaziminal ghaiz wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita marah sama orang, ya, itu
melototin kita pelototin lagi, itu namanya adil. Tapi lah ngapain ngaladeni orang begitu? Kita maafkan, itu namanya ihsan. Kita ngasih sama orang yang pelit, itu namanya ihsan. Ada orang pelit nih, ya saya kira di kantor juga ada orang maunya ditraktir aja. Ya udahlah, itu namanya naktir kepada orang yang pelit, itu ihsan namanya. Kalau naktir kepada orang yang biasa naktir kan biasa itu. Tapi kalau naktir kepada orang yang pelit, itu namanya ihsan. Itu maksud ihsan itu di situ. Kalau orang ngutang sama kita wajib nagih. Tapi wa in kana dzu usratin fa naziratun. Kalau lagi paceklik nggak punya duit, bangkrut, di PHK, jangan ditagih-tagih. Itu namanya ihsan. Udahlah nanti aja. Nanti udah hari kasih tangguh setahun 2 tahun, balik lagi, tagih lagi, makin hancur ekonomi yang ngutang sama kita. Wa anta shadaqu. Kalau kamu menyedekahkannya sebagian atau semuanya, zalika khairul lakum. Itu in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik. Itu namanya isar, the best. Baik, tuh agama tuh ngajar. Jadi agama itu bukan untuk fanatik-fanatikan seakan-akan surga itu. Orang yang menyesal masuk udah mati aja ingin bangkitnya apa? Ya, laula akhartani ila ajarin qarib. Apa ujungnya? Fa asaddaqa wa aku minasolihin. Jadi bukan supaya saya bisa sholat, bukan. Bisa menghabiskan tuh harta untuk disedekahkan, untuk berbuat ihsan. Makasih, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'budana tam taksana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.